hanya untuk menyelamatkan saudara-saudaranya atau satu kampungnya yang ditawan dan disandra oleh kerajaan Goa pada saat itu. Dan memang betul-betul katanya disiksa, sangat menderita. Para pekerja yang dibawa dari Bone ke Makassar ke Goa itu memang sangat menderita katanya. Kadang-kadang tidak dikasih makan, harus kerja, tidak mengenal lelah. Makanya Arupalaka berjuang bagaimanapun caranya harus menyelamatkan saudara-saudaranya di saat itu. Karena prinsip dan keturunan hidup Arupalaka yang selalu menjunjung tinggi Siri Ada Nagau. Itulah filosofi yang selama itu diterapkan Arupalaka sebagai warga Bone yang punya kerajaan sendiri. Dia harus menyelamatkan warganya. Dan memang seorang pejuang gagah berani yang sangat ditakuti pada saat zamannya itu. Tapi di satu sisi kegagahan, ketangguhan yang dia miliki tersirat dalam lubuk hatinya kebaikan yang tidak arogansi, hanya mengejar pemerintahan. Jadi tinggal kembangkan saudaraku. Untuk apa semua Arupalaka lakukan itu? Apakah itu disebut dengan pengkhianat? Tapi kalau mungkin kerajaan Goa mungkin memang, karena pada saat itu dia bergabung dengan VOC. Tapi dia bergabung kan ada tujuannya. Dia bergabung ada tujuannya, yaitu menyelamatkan saudara-saudaranya yang ditawan pada saat itu. Siri Ada Nagau, itulah lambang filosofi yang selalu dijunjung tinggi Arupalaka pada saat itu. Oke, saudaraku, dimanapun Anda berada, orang Bugis Bone identik dengan ini. Jadi itulah sebenarnya sejarah yang terjadi pada saat itu. Bagi kami tetap dia sebagai pemimpin yang berbudi luhur, yang tidak mengejar kekuasaan, tidak ambisi dengan kekuasaan, tapi ambisi dengan menyelamatkan saudara-saudaranya yang ditawan pada saat itu. Silakan kita kembangkan sendiri. Bagaimana gagahnya Arupalaka berjuang pada saat itu hanya untuk membebaskan daerahnya dan saudaranya yang ditawan pada saat itu. Selebihnya itu kan kita tidak pernah dengar bahwa dia akan merebut kerajaan Goa kembali. Dia akan memperluas kerajaannya, kan kita tidak pernah dengar sejarahnya. Tujuannya baik.
niatnya baik. Jadi silakan kembangkan sendiri. Apakah seorang pengkhianat atau seorang pembela negaranya sendiri? Oke saudaraku, dimanapun Anda berada, terutama suku Bugis Bone, selalulah pegang prinsip ada nagau sirim itu yon ramon relinon. Makanya jangan pernah melupakan sejarah dan leluhur kalian. Jangan pernah melupakan apa yang diperjuangkan leluhur kita pada saat itu. Kita memang tidak pernah dijajah sama Belanda, tapi dijajah dengan saudara sendiri. 2 kali lagi. Dijajah sama kerajaan Goa, baru yang kedua dijajah dengan saudara kita yang disebut tentara Siliwangi. Kita tidak pernah dijajah sama Belanda, tapi dijajah sama saudara sendiri. Itulah yang terjadi pada suku Bugis pada saat itu. Jadi kita silakan kembangkan sendiri bagaimana perjuangannya Arum Palaka pada saat itu untuk membebaskan saudara-saudaranya. Dikejar, lari sampai ke Batavia. Tapi suatu saat kembali dengan gagah berani dan berhasil membebaskan seluruh tawanan yang ditawan sawah pada saat itu pada kerajaan Goa. Jadi ingatlah saudaraku, pejuang adalah pejuang, tidak pantas disebut sebagai pengkhianat. Nah, siapa sebenarnya yang pengkhianat? Apakah orang yang mau menyelamatkan saudaranya sendiri? Ataukah orang yang bikin menderita saudaranya sendiri? Siapa sebenarnya yang pengkhianat? Kan bisa kita simpulkan jalan ceritanya seperti itu. Memperbudak, memaksa saudaranya sendiri untuk bekerja, kendati tidak dikasih makan, bawa makanan dari kampung sendiri. Jadi siapa sebenarnya yang pengkhianat? Itulah saudara yang mengembangkan, dan saudara sendirilah yang menjawab. Jadi hilangkanlah sudah sejarah yang menyatakan Arum Palaka pada saat itu adalah pengkhianat. Itulah cerita yang sebenarnya sila seorang Wiku, dimanapun Anda berada. Kenapa? Kenapa saya mengungkap semua ini? Karena kita jangan sampai disesatkan dengan sejarah yang tidak benar. Anak cucu kita nanti apa yang dia tahu? Apa yang dia akan tahu? Menganggap leluhurnya sebagai pengkhianat.
sama dengan dulu saya. Saya berpikir seperti itu. Tapi Allah memberikan saya jalan untuk menelusuri. Dia adalah leluhur saya.